Kembali kita akan update perkembangan pembangunan Jalan Trans Papua, tepatnya kini yang berada di ruas Jayapura Wamena yang berlokasi di Papua Pegunungan. Dengan pemandangan dari atas kita bisa melihat alat-alat berat sudah membelah lereng-lereng gunung yang tinggi. Prosesnya kini sudah terlihat sangat nyata. Pemerataan pembangunan ini bertujuan membuka akses baru untuk masyarakat Papua yang masih terisolasi, dan tentunya menurunkan harga kebutuhan ekonomi yang mahal dan memperlancar arus distribusi barang. Diinformasikan sebelumnya, PT Hutama Mambelim Trans Papua atau HMTP, Badan Usaha Pelaksana yang dibentuk oleh konsorsium antara PT Hutama Karya dan PT Hutama Karya Infrastruktur, telah menandatangani perjanjian pembiayaan sindikasi proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura Wamena segmen Mamberamo Elilim di Provinsi Pegunungan pada akhir tahun lalu. Penandatanganan perjanjian pembiayaan sindikasi dengan nilai fasilitasi pembiayaan maksimum sebesar 2,67 triliun dilakukan antara HMTP dengan PT Bank BRI dan PT Sarana Multi Infrastruktur yang bertindak sebagai Coordinating Bank, didukung oleh PT Bank BNI sebagai bagian dari JMLABS. Struktur kredit sindikasi ini melibatkan 5 pemberi fasilitas pembiayaan, yaitu BRI, SMI, BNI, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Pembangunan Daerah Papua, yang bersama-sama menggelontorkan dana untuk pembangunan Jalan Trans Papua. Penandatanganan perjanjian pembiayaan sindikasi ini merupakan langkah lanjutan dari penandatanganan perjanjian kerjasama pemerintah proyek KPBU Pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura Wamena segmen Mamberamo Elilim yang dilakukan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum pada Juli 2024 lalu. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kolaborasi ini membuktikan bahwa sinergi dapat mengatasi tantangan dan mewujudkan mimpi besar bangsa Indonesia. Jalan Trans Papua ruas Jayapura Wamena merupakan akses vital yang menghubungkan 3 provinsi dan 8 kabupaten di Papua Pegunungan. Diharapkan pembangunan ini mampu meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi logistik, serta memperkuat perekonomian daerah, serta mendorong kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan komitmen pemerintah Prabowo Gibran melalui Astacita dalam memajukan infrastruktur Indonesia. Pembangunan Jalan Trans Papua dengan konsesi 15 tahun dibagi menjadi 2 tahun masa konstruksi dan 13 tahun masa layanan dengan total nilai investasi sebesar 3,3 triliun. Pembangunan sudah dimulai sejak awal 2025 dan berlanjut sampai 2 tahun ke depan, dengan harapan 2027 sudah bisa tersambung total. Kemudian selanjutnya HMTP akan melakukan preservasi jalan dan jembatan serta pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas penimbangan kendaraan selama 13 tahun masa layanan.
Sebelumnya pengerjaan ruas jalan Trans Papua ruas Wamena Jayapura harus dihentikan sementara akibat adanya insiden penembakan. Hal tersebut disampaikan Kepala Satuan Kerja atau Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 Jayawijaya Rendra Subekti. Rendra mengatakan sejak November 2024 lalu, proses pengerjaan ruas jalan Trans Wamena khususnya di Kabupaten Yalimo harus dihentikan karena adanya aksi penembakan. Pengerjaan baru kembali dilanjutkan pada tanggal 9 Januari 2025 di kilometer 366, yaitu di distrik Benawa, Kabupaten Yalimo yang bertabrakan dengan Kabupaten Keerom. Pengerjaan jalan sepanjang 50 km itu diaktifkan kembali setelah sejak November 2024 dihentikan karena faktor keamanan. Diinformasikan jalan Trans Papua ruas Jayapura Wamena dengan total sepanjang 575 km saat ini masih berstatus konstruksi dikerjakan sekitar 50 km. Kemudian ditambah dari arah Benawa ke Elelim dengan target pengerjaan pada 2025 ini sepanjang 12 km teraspal. Namun baru 6,5 km yang sudah dilakukan pengaspalan. Sedangkan ruas jalan dari arah Abenahu, distrik Yalimo yang bertabrakan dengan Kabupaten Jayawijaya untuk pengerjaannya pada tahun 2025 ini masih menunggu kepastian anggaran dari pertambangan, khususnya beberapa paket pekerjaan. Meski begitu, dalam pengerjaannya tidak membatasi keluar masuk kendaraan atau lajuran yang melintasi jalan Trans Papua. Meski dari informasi yang diperoleh Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, ada yang mengikat pihak keamanan. Selain faktor keamanan, kendala utama dalam pengerjaan jalan Trans Papua ruas Jayapura Wamena adalah faktor cuaca. Apalagi masih banyak yang berupa tanah, sehingga cukup menyulitkan dan perlu dilakukan tindakan dengan cara buka tutup. Akibat seringnya terjadi peristiwa penembakan di Kabupaten Yalimo, membuat sejumlah kendaraan pribadi maupun lajuran memilih untuk tidak dulu melakukan aktivitas ke arah Yalimo. Semoga proses pembangunan bisa berjalan sesuai target dan tidak ada gangguan ke depannya, baik dari sisi dalam maupun luarnya, di samping medan yang sangat terjal dan membahayakan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.